Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Setio Supratno MT selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer, dan saya hormati dan saya banggakan juga teman-teman seperjuangan saya. Ya, sebelumnya untuk Bapak, saya minta maaf karena presentasinya mungkin seperti ini, karena kalau layar di full itu tidak bisa di skip slide-nya, tidak tahu kenapa. Oke, langsung saja ke materinya, yaitu peran guru dalam menumbuhkan etika digital sosial siswa di era media sosial. Dalam landscape digital yang terus berkembang, peran guru menjadi semakin krusial dalam membimbing siswa. Presentasi ini akan mengupas tuntas bagaimana guru dapat menjadi garda terdepan dalam membentuk etika digital siswa, memastikan mereka menjadi warga negara digital yang bertanggung jawab dan berkarakter. Era media sosial, peluang dan tantangan bagi siswa. Era media sosial menawarkan banyak peluang bagi siswa untuk belajar, berinteraksi, dan berkreasi. Namun, di balik kemudahan akses informasi dan konektivitas, tersimpan pula tantangan besar yang mengancam etika dan karakter mereka. Seperti Indonesia itu, untungnya Indonesia menduduki peringkat ke-29 dalam Digital Civility Index Microsoft 2021, menunjukkan rendahnya etika netizen. Itu resikonya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, dan pelanggaran privasi yang mengancam karakter siswa. Oke, selanjutnya ada mengapa etika digital penting untuk siswa. Yang pertama ada melindungi diri, melindungi siswa dari dampak negatif seperti bullying, cyberbullying, dan penyebaran informasi palsu. Membentuk karakter, membentuk perilaku bertanggung jawab dan sopan santun dalam berinteraksi di dunia maya. Menjaga privasi dan keamanan data pribadi siswa agar terhindar dari penipuan dan penyalahgunaan. Jadi maksud dari ketiga pentingnya mengapa kita penting mempelajari digital itu, yang pertama ada melindungi diri dari dampak cyberbullying dan penyebaran informasi palsu. Jadi ya, kita mendapat berita benar dari sosial media, tapi belum tentu benar juga karena dari sosial media banyak juga video-video hoax. Yang kedua ada membentuk karakter. Jadi mungkin kalau ya bertanggung jawab dan sopan santun. Jadi untuk berkomentar kepada seseorang ya harus sopan santun gitu, biar kita juga dinilai pula baik oleh orang tersebut apabila orang tersebut melihat karya kita melalui sosial media. Menjaga privasi, jadi dan keamanan data. Banyak sekarang akun-akun yang kena hack karena keamanannya kurang kuat dari menggunakan media sosial tersebut. Yang selanjutnya ada peran strategis guru sebagai pembimbing etika digital. Yang pertama, panutan. Guru sebagai role model dalam berperilaku etis online dan offline. Jadi guru itu panutan, contoh buat kita, apa yang kita lihat dari guru dan itu apa yang kita lakuin, yang baiknya, yang sisi positifnya, jangan yang sisi negatifnya. Integrasi kurikulum, mengintegrasi pendidikan etika digital ke dalam kurikulum dan aktivitas pembelajaran. Maksud dari kata di sini itu jadi kita menentukan apa dulu nih materi yang pengen kita buat gitu. Setelah materi apa yang kita buat itu kita sudah tepat, sudah pas, lanjut ke berikutnya, yaitu ada bimbingan. Membimbing siswa memahami pentingnya sopan santun, menghargai karya orang lain, dan menjaga privasi. Nah, dari kurikulum tersebut kita sudah menentukan materi, sudah menentukan apa yang ingin kita buat, lanjut ke bimbingan gitu. Bimbingan. Jadi bimbingan ini nggak cuman nanti untuk kita apa yang belajar kita yang akan kita buat. Dari bimbingan tersebut banyak kayak menghargai karya orang lain. Jadi kalau kita ada melihat video orang lain ada yang jelek atau ada yang buruk atau ada yang negatif, itu kita komennya yang
Ya, yang sisi positif yang mungkin semoga aja ya dia baca dan bisa membuat dia berubah. Itu juga menjadi salah satu dari sisi menjaga privasi. Studi kasus peran guru PAI di SMK Bina Sejahtera Bogor. Nah, ini kasus-kasusnya. Guru PAI berperan sebagai uswah hasanah, teladan, murabbi, pendidik karakter, dan mursyid al-akhlak, pembimbing etika digital. Melalui kegiatan keagamaan dan pembiasaan, guru membangun kesadaran moral dan disiplin digital siswa. Hasil, peningkatan kesadaran siswa dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana pendekatan holistik dalam pendidikan agama dapat secara efektif menemukan etika digital yang kuat. Strategi efektif guru dalam menanamkan etika digital. Yang pertama ada diskusi kasus. Pendekatan berbasis kasus nyata dan diskusi kelompok untuk memahami konsekuensi perilaku digital. Jadi, ya yang kedua ada simulasi, role playing, dan simulasi situasi media sosial untuk melatih empati dan pengendalian diri. Dan yang terakhir ada kolaborasi. Kolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk memperkuat nilai etika digital. Nah, selanjutnya ada etika digital yang harus diajarkan guru. Yang pertama ada berkomunikasi dengan sopan, menggunakan bahasa yang baik dan sopan di media sosial, menghindari ujaran kebencian. Yang kedua ada verifikasi informasi, melakukan cross-check fakta sebelum membagikan informasi. Ya, jadi untuk menghindari hoax gitu. Jadi sebelum kita nemu video berita ini, kita cari dulu kebenarannya, baru kita sebar. Yang ketiga ada hargai hak cipta, menghormati hak cipta dan karya orang lain, serta mencantumkan sumber yang jelas. Gitu, hargai karya orang lain apabila kamu ingin dihargai. Jaga privasi, menjaga privasi data pribadi dan memahami konsekuensi jejak digital yang permanen. Tuh. Selanjutnya ada dampak positif pendidikan etika digital di sekolah. Yang pertama mencegah konflik, mencegah cyberbullying dan konflik sosial yang bermula dari interaksi di dunia maya. Yang kedua ada generasi berkarakter, membentuk generasi digital yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkarakter. Yang terakhir ada keamanan online, meningkatkan keamanan dan kenyamanan siswa dalam beraktivitas online. Tantangan dan solusi dalam implementasi etika digital. Tantangannya itu yang pertama ada keterbatasan akses teknologi. Yang kedua, kurangnya pemahaman guru dan orang tua. Yang terakhir ada pengaruh lingkungan digital negatif. Solusinya itu ada 3. Yang pertama, pelatihan guru tentang etika digital terkini, pengembangan materi kurikulum etika digital yang relevan. Yang terakhir ada program literasi digital terpadu di sekolah dan keluarga. Jadi, yang terakhir ini program literasi digital seperti sekolah itu yang biasa ditempel di mading. Itu berita-beritanya. Dan keluarga itu lewat HP, lewat gadget. Kesimpulannya, guru kunci membangun etika digital siswa. Yang pertama, pembentuk karakter. Guru bukan hanya pengajar ilmu, tapi juga pembentuk karakter digital siswa. Yang kedua ada prioritas pendidikan. Pendidikan etika digital harus menjadi prioritas di era media sosial. Yang terakhir, siswa bijak. Siswa dapat menjadi pengguna media sosial yang bijak, sopan, dan bertanggung jawab. Melalui upaya kolaboratif dan komitmen yang kuat, kita dapat membentuk generasi penerus yang tidak hanya cerdas teknologi, tetapi juga berhati mulia dalam setiap jejak digital mereka. Ya, jadi kesimpulannya, sebaik-baiknya pergunakanlah dengan baik yang namanya media sosial, apapun itu dari segi digital. Biasanya yang paling pasaran itu TikTok. TikTok itu banyak komen-komen negatif gitu. Jadi ya jangan sukalah mengomentari karya orang lain. Boleh mengomentari, tapi jangan sampai menyinggung sang pengguna karya tersebut gitu. Agar seketika kita membuat karya, dia melihat ya
seumpama ada yang salah di mata dia, dia mengomen kita juga dengan kata-kata yang baik dan kata-kata yang sopan, memberikan saran yang baik, saran yang sopan, gitu. Karena melihat dari kalian yang komen di video orang tersebut, gitu. Jadi hargailah orang lain sebelum kalian ingin dihargai, gitu. Ya, sekian pemberian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.